Iya Sobat Yo semua, pastinya masih bersama Isya di sini dan masih di acara Pacita on the Weekend. Dan Isya juga sendiri, ada tiga orang rekan yang sudah hadir di tempat ini. Ya, yang akan menemani Isya, yang kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang donor darah. Ya, dan ngomongin soal donor darah nih, kan banyak orang kan, kalau sebelumnya kita sudah ngobrolin tentang donor darah itu adalah sesuatu yang memang sebenarnya bagus buat kesehatan kita, betul ya Kak ya? Nah itu udah pasti bagus banget buat kita, udah pasti. Dan yang itu tuh benar-benar efek ke badannya pun, buat yang udah pernah donor darah pasti tahulah, paham rasanya seperti apa. Ya kan? Kalau yang belum pernah donor darah pasti akan bingung dan mulai mereka-reka, bukan merekayasa, mulai ini bukan berasumsi, mulai membayangkan rasanya seperti apa ya. Makanya kalau itu mah kudu praktek langsung. Nah, kali ini kita mau ngobrolin tentang seputar donor darah, ya kan. Nah, yang jadi pertanyaan banyak orang ya, mungkin orang udah tahu, oke, donor darah gitu kan. Ya, mungkin ada orang-orang awam ya, kita kan memang terutama untuk daerah-daerah pelosok kan banyak orang yang tidak paham tentang apa itu donor darah, ya kan. Nah, apalagi nih kakak-kakak semua ini adalah orang-orang yang berkecimpung di dalamnya, yang mengurusi tentang donor darah, ya kan, sebagai sahabat-sahabat donor darah nih. Apa sih sebenarnya donor darah itu sendiri? Oke, Sobat Yos, Kak Isya ya? Iya, betul. Udah 2 kali masih lupa namanya. Oke, sebelumnya saya mau perkenalkan, saya 3 minggu yang lalu ya, kita di sini ya. 3 minggu yang lalu saya sempat bahas tentang apa itu namanya, KSDD. Betul. Nah, KSDD itu kan komunitas sahabat donor darah. Nah, itu kan ada 2 divisi ya. Nah, waktu itu kan saya sendirian tuh. Nah. Sekarang tuh saya bersama dengan ketuanya langsung. Langsung ya. Saya bawa biar langsung. Tidak diserang sendirian. Benar. Jadi biar saya nggak wak sendiri. Soalnya nih Sobat Dios, kalau mau tahu ya, 3 minggu yang lalu tuh, saking nggak sadarnya ngoceh 2 jam ya kita. Benar sampai minum aja lupa. Saking asiknya. Saking asiknya. Iya, nah dari komunitas sahabat donor darah itu ada 2 divisi ya. Yang pertama divisi ANDD, yang pertama divisi PDL, permintaan darah langsung, dan divisi ANDD itu aksi nyata donor darah. Nah, di sini kita akan langsung ketemu sama ketuanya, mereka yang langsung di bagiannya gitu ya. Nah, di sini ketua PDL permintaan darah langsungnya itu ada Wulan. Ada Wulan ya. Saya perkenalkan dulu nih biar siapa sih dia gitu. Ngapain sih dia gitu kan. Terus kerjanya apa sih gitu lah. Jadi Sobat Dia juga tahu nanti. Terus nanti ada ketua ANDD-nya itu Mr. Anto. Halo. Jadi dengan kata lain, perkenalkan kami adalah vampir dari KSDD. Oke, gitu. Kurang lebih lah gitu lah ya. Ya kan gimana pun juga yang nyedotin. Oh, bukan, pencari donor. Pencari darah. Pencari. Jadi ceritanya kalau deket-deket sama kita nanti disuruh donor loh gitu. Enggak juga ya. Oke, kita akan mulai apa itu donor darah gitu ya. Betul. Donor darah itu sebenarnya sesuatu yang bagus buat kita. Titik aja lah. Titik aja. Segede onde ya. Titiknya segede onde. Kenapa saya bilang titiknya segede onde? Biar nggak ada komanya, gitu kan? Kalau nggak ada komanya berarti Sobat Dio semua harus ikut. Harus. Kenapa? Karena banyak banget manfaatnya buat kita gitu. Seperti yang saya bilang 3 minggu yang lalu, itu donor darah itu yang pertama bagus banget buat kita, bukan buat bantu saja gitu. Di samping itu, nah kadang kan Tuhan selalu kasih berkat dan bonusnya. Itu dia. Nah, bonusnya apa? Itu kita bisa membantu sesama. Terus kita juga bisa kalau orang bilang
kumpulin bahan buat ke surga katanya. Iya, katanya gitu. Beramal gitu lah ya ceritanya. Tapi dari kumpulin pundi-pundi buat ganti itu di surga. dia. Kalau di kita bahan-bahan dasar buat ngebangun rumah kita di Betul. sono gitu lah ya. Nggak tahu udah jadi enggaknya mah nggak tahu kan. Tapi hayu berbuat kebaikan, hayu berbagi dengan sesama, membantu lah intinya. Walaupun kadang kita nggak tahu darah kita buat siapa, darah kita cocok nggak gitu. Terus darah kita hasilnya gimana gitu. Jangan takut. Motivasi kita yang pertama adalah donor darah untuk kesehatan kita. Nah, titik itu dulu. Itu dulu Kak. Ya betul. Apalagi Kak? Biar jadinya gini, biar semua orang juga paham bahwa kalau nggak ada komanya berarti nggak ada penjelasan lagi, bahwa itu bener. sudah pasti. Bagus. Dan dengan seyakin-yakinnya udah itu pokoknya gitu kan. Bagus. Karena bener. gimana pun juga ya itu tadi, kalau misalnya kamu mendengarkan nih, sebelum kita masuk lebih dalam nih tentang donor darah nih Kak ya, mungkin ada Sobat Dios yang nggak sempat mendengarkan. Kita mau review dikit lah Kak. Boleh. Tentang KSDD sendiri. Boleh, oke. Iya kan, biar semua paham. Ini siapa sih KSDD nih? Soalnya nggak sempat denger yang kemarin. Iya, Tiba-tiba bener-bener. ujuk-ujuk datang ngobrolin tentang donor darah. Iya, Ini benar. sebenarnya apa sih KSDD sendiri nih Kak? Iya, Silakan oke. Kak. Saya simple aja ya, maksudnya enggak, kalau misalnya mau denger yang jelas lagi ya minggu kemarin lah Ya, ya. betul, ditonton aja langsung. Ditonton langsung ya. Ini kita sekilas membahas aja. KSDD itu adalah satu komunitas pendonor-pendonor yang aktif. Oke. Nah, pendonor-pendonor yang aktif itu bermula dari Jakarta. Awal mula berdirinya itu dari seorang founder kita KSDD Jakarta yang bernama Pak Erik Hermanto. Dia yang punya gagasan untuk memulai untuk gimana nih caranya ngebantuin orang gitu ketika butuh darah gitu, karena dia pun jiwanya sosial banget gitu ya. Terus dari situ dia berpikir sampai sempat ketiduran di kantor, ngerjain segala macam sendirian. Nah, dari situlah bermula gimana caranya untuk saya bisa lebih mengoptimalkan untuk membantu sesama. Akhirnya muncullah singkat cerita KSDD gitu. Nah, KSDD Jakarta sendiri sekarang sudah berkembang luar biasa dengan follower follower IG 8.000 lebih ya. 8.000 lebih Wow, gitu. KSDD Pusat dahsyat Jakarta ya. Dan mereka tuh nggak tanggung-tanggung tiap minggu buat donor darah. Wah, luar aktif biasa. banget berarti ya? Aktif banget Luar KSDD biasa. Jakarta. Saya sampai mikir itu dananya dari mana itu. Tiap minggu bikin donor darah gitu ya. Aku aja di Bandung masih sebulan sekali lah gitu, sebulan dua. Kita udah mulai sebulan 3 kali ya. 3 kali. Kita udah mulai sebulan 3 kali juga. Lebih intens lagi ya. Mulai intens lagi pengeluarannya, dan semuanya juga mulai luar biasa. Udah pasti semua ngikutin tuh. Bener, semua bonus-bonus yang ngikutin. Nah, dari situ ya sudahlah, dari Jakarta bermula, muncullah Bandung gitu. Muncullah Bandung. Lalu kota-kota yang lainnya, dan KSDD sendiri punya 2 divisi yang tadi saya bilang, yang saya tadi perkenalkan, permintaan darah langsung dengan divisi ANDD yang aksi nyata donor darah itu. Nah, apa sih permintaan darah langsung? Itu kata lainnya kita membantu pasien langsung gitu. Jadi misalnya ada teman atau saudara Sobat Dios nih yang butuh darah nih gitu. Ketika PMI kosong, sobat-sobat bisa minta ke kita gitu. Minta pendonornya ya, bukan minta darahnya ya. Awas ya, minta pendonornya ya. Soalnya kadang saya suka jam 1 malam minta darah. Saya bilang, darah mana yang mau gua sedot ya, aku bilang. Mana udah jam 1 lagi. Nggak ada gitu. Jadi sobat-sobat juga harus tahu kalau kita itu hanyalah kumpulan pendonor-pendonor. Bukan kita punya freezer untuk penyimpanan darah. Tidak. Semuanya kita bermuara di PMI gitu. Itu ya. Lalu yang kedua divisi ANDD itu yang namanya menggerakkan massa. Yuk donor. Makanya Biasanya sering ada lewat acara-acara yang lebih banyaknya ya. Dalam satu event gitu. Kebetulan kan kita nanti mau ulang tahun tuh KSDD yang ketiga tuh, nggak terasa. Dahsyat, udah ulang tahun aja. 3 September tuh di PMI kalau Sobat Dios mau ikutan tuh. Tapi kita semua harus lewat link.
Oke, harus nanti lewat daftarnya link. online ya. Nanti daftarnya online, bisa nanti WA kita deh ini lagi deh, nanti kita sobat infoin itu lagi. ya. Karena sebenarnya info itu juga udah kita masukin di apa namanya pertemuan kita yang sebelumnya ya. Link itu KSDD sekitar segitulah, dan kita saya harus tegaskan buat semua sobat Dios, buat semua yang mendengarkan kalau layanan KSDD ini semuanya gratis. Nah, Tidak ada yang namanya harus bayar pendonor, tidak ada yang namanya harus membayar admin gitu ya, tidak ada ketentuan seperti itu, tidak ada. Kita semua layanannya gratis, kecuali ada pembayaran untuk penggantian biaya yang 3 minggu lalu aku ceritain. Ya, betul, nanti aku akan bilang apa aja tuh yang didapatnya dari situ ya. Di sana ada untuk informasi lengkapnya kamu bisa langsung nonton aja ya Sobat Dias ya, YouTube kita Dias Radio, tentang obrolan kita bersama komunitas sahabat donor darah, di mana di situ sudah dijelaskan bahwa penggantian kenapa harus ada biayanya. Biaya itu adalah biaya penggantian, karena kan untuk mengambil darah itu butuh banyak hal. Entah itu dari tabungnya, dari alat-alat yang dipakai, belum lagi cairan-cairan yang digunakan ketika nanti pengecekan darahnya, untuk biar darah itu menjadi benar-benar layak dan menjadi bersih dan layak dengan kualitas yang bagus untuk diterima oleh sang pasien itu. Jadi karena kan namanya darah ya, tubuh kita ini kan kita nggak tahu ya apa yang dikandung. Kita kan makan juga nggak jelas ya kadang-kadang. Makanya udah segala macam masuk gitu kan, kita nggak tahu ya itu bersih atau enggaknya, apanya. Walaupun kita inilah ada kadang-kadang kita kan suka iseng tuh ya, ketika ada makanan jatuh aja langsung ini, belum 5 menit gitu kan. sama aja kotor gitu kan. Nah makanya untuk proses pembersihan dan semuanya hingga menjadi kualitas darah yang baik untuk diterima oleh pasien, itu tuh ada prosesnya dan butuh biaya. Makanya itulah dikenakan biaya pengganti sebenarnya. Betul. Dan buat kamu juga ya, ingat ya, yang sebelumnya juga kita sudah kasih tahu bahwa ketika kalian membutuhkan darah, tolong yang pertama kamu hubungi itu jangan langsung ke KSDD ya, PMI langsung datang ke PMI. Itu jalur yang benernya seperti itu. Oke, panik, ya bener panik, pasti panik gitu kan. Cuman langsung hubungin aja PMI ya, karena di sana udah pasti itu jalurnya lebih enak, kamunya juga nyarinya juga lebih cepat. Apa yang kamu butuhkan bisa langsung dapat gitu kan, ada jalurnya. Kalau daripada kamu udah pusing sendiri nyari sana nyari sini, belum tentu darah yang dipakai itu bagus buat pasien itu sendiri ya. Nah, oke, kita kembali lagi nih. Ica mau ngomongin lagi tentang seputar donor darah. Nih, buat Kawulan. Sekarang Ica mau lempar satu-satu biar kena semuanya. Boleh, ya lempar aja, benar. Sip. Nah, buat Kawulan nih, Kawulan. Kan tadi kan sebenarnya ya kalau mau donor darah nih, berdonor yang sehat, ya kan? Usia berapa sih yang paling bagus? Sampai usia berapa lah, misalnya kan pasti kan ada persyaratannya dong. Nggak mungkin asal oke, usia segini silakan semua yang mau berdonor silakan masuk gitu, enggak kan, pasti ada persyaratannya kan. Usia berapa sih sebenarnya yang paling bagus kalau dibilang? Kalau untuk usia batas awal ya, untuk minimalnya itu 17 tahun. 17 tahun. Okay. Ya, terus kalau untuk maksimalnya 59 tahun. Nah. Oke, 59. Ya. Berarti masih selama dia kondisi sehat dong. Ya, sehat, asal sehat jasmaninya juga gitu. Kita harus sehat, terus yang penting pola hidup sih sebetulnya mah. Nah, ini nih pertanyaan bagus, pola hidup. Nah. Karena kan gini loh. Ya kita kan ya kayak Isya gini kan, jajan tuh paling banyak kan, jajan tuh seneng banget kan, makan ini makan itu nggak mikir gitu kan. Kan ada juga orang yang memang hidup sehatnya mereka saya menahan diet sehat, jadi nggak makan ini nggak makannya, mengurangi ini mengurangi itu. Nah sebenarnya kalau dari berdasarkan seorang pendonor darah nih, dia mau mendonorkan darah, sebenarnya kualifikasi bahwa dia hidup sehatnya tuh harus seperti apa sebelum dia mendonor ya? Karena kan kita kan nggak tahu ya apa yang kadang orang gini, saya mau donor hari ini, tiba-tiba ujuk-ujuk datang aja main ke PMI aku mau donor gitu kan. Padahal pasti kan ada persyaratannya juga. Iya. Untuk syarat berdonor itu minimal kita tidur cukup
semalamnya itu. Biar tensi darahnya bagus dan HB-nya pun bagus gitu. Terus tidak mengkonsumsi obat sebelumnya. Ya, terus tidak mempunyai riwayat sakit jantung, sakit-sakit berat gitu ya? Ya, diabetes itu kan nggak bisa untuk donor karena kan pasti itu mengkonsumsi obat secara lanjut ya, secara progres. Terus bukan pecandu narkoba. Nah, backlist, boleh itu langsung blacklist. Langsung di backlist itu mah. Mohon maaf, Anda tidak layak. Kayaknya mesin komputernya juga langsung merah kayaknya. langsung ini mengeluarkan kode-kode ini. Atau jarum suntiknya gitu. Langsung buang. Bawa sendiri gitu. Iya, soalnya bahaya banget sih itu. Dan alkohol juga ya nggak boleh pengguna alkohol juga karena kan nggak bagus juga untuk darahnya. Terus dan untuk wanita hamil, sedang menstruasi, sedang menyusui itu tidak boleh itu juga. Jadi apa sih berakibat juga gitu ke kitanya juga. Makanya harus betul-betul sehat kalau mau donor itu. Makanya kalau kita mau berdonor, kita harus kondisiin badan kita dulu, tidur yang cukup, makannya bagus, terus minum air putihnya yang banyak, olahraga gitu. Itu yang bagusnya kalau untuk yang berdonor. Ternyata gitu ya Sobat Yos ya, bahwa benar-benar harus full, benar-benar badan harus kondisi. Jadi nggak bisa tuh kamu tiba-tiba ujuk-ujuk datang langsung saya mau berdonor. Enggak. Kamu harus tahu dulu, kamu kira-kira tidur kamu cukup nggak? Atau kamu habis mengkonsumsi obat nggak? Atau jangan-jangan kamu baru habis ini ngedugem nih malam nih. Oh iya benar. Kalau itu langsung ditolak oleh PNI, percayalah karena kamu udah mengandung, jangan-jangan kamu habis minum sesuatu gitu kan, membuat kamu jadi ini. Makanya buat Sobat Yos semua ya, ketika ingin berdonor, tadi sudah disebutkan apa-apa aja yang harus kamu perhatikan sebelum kamu mendonor. Karena gimana pun juga kita kan melakukan suatu kebaikan, ya kan? Kita memberikan darah kita untuk jadi berguna untuk orang lain, apalagi yang membutuhkan gitu kan. Kalau kamu sendiri ngasihnya nggak benar, kasihan yang terimanya. Yang ada nanti kamu juga diperiksa di sananya juga kamu udah sia-sia datang juga langsung ditolak. Karena kondisinya tidak baik gitu kan. Yang nanti ujung-ujungnya juga nggak bagus buat tubuh kamu sih sebenarnya. Kalau misalnya kalaupun kamu maksain nggak mau, saya mau ini gitu, kayaknya juga nggak mungkin juga ya Kak ya. Ditolak langsung pasti. Langsung diperiksa dulu sih yang pastinya. Kan diperiksa berat badan berapa gitu. Minimal teh 47 ya. Ci, 47 kilo. 47 pantesan nih saya nggak bisa. 44,5 coba. Langsung ditolak. Yang sering ditolak itu adalah keluarga pasien Kak. Kalau aku boleh ini ya, dari berbagai pasien gitu ya. Karena mereka pengen bantu donor tuh keluarganya, dia maksain. Maksain. Padahal sebelumnya saya sering edukasi kan biasanya kalau PDL itu kan ada hubungan antara keluarga pasien dengan kita ya, dengan admin. Biasanya kita kasih tahu dulu cukup tidur enggak gitu, terus syarat-syaratnya begini, jangan sampai mereka hanya karena memang niat mah bagus ya. Tapi kan kalau misalnya tidak memadai, contohlah kalau misalnya sudah banyak bergelut di dalam dunia pendonoran, belum di tes HB pun kita udah tahu, nggak bisa donor lah, HB-nya kurang, udah kelihatan gitu. Nah jangan maksain, percuma, mendingan nungguin pasien aja di rumah sakit gitu. Benar banget. Nanti dibahas di bawah ya. Nanti kita akan ngobrolin lagi lebih jelasnya lagi ya Sobat Yos. Nah jadi yang pasti adalah kalau kamu memang ingin berdonor, bahwa tadi udah dikasih tahu ya bahwa tubuh tuh benar-benar harus sehat. Kondisinya juga benar-benar kamu perhatikan, entah tidurnya harus cukup. Ya kayak tadi juga udah disebutkin bahwa tidak boleh minum alkohol, ibu hamil, ibu menyusui. Kasihan kalau kamu yang lagi hamil terus lagi menyusui tiba-tiba kamu donor darah, kasihan anak kamu tuh lah. Ya kan, membahayakan diri sendiri itu benar. Ya, jadi dipikirkan lagi ya, karena udah pasti, karena kalaupun tidak sesuai dengan, tidak memenuhi persyaratan yang ada juga otomatis kamu akan ditolak gitu. Jadi lebih baik kalau memang kira-kira aduh tidur saya kurang, mending gak usah deh gitu. Mending kamu langsung mundur aja secara sadar diri gitu. Ya. Nah tadi kan kita udah ngomongin nih bahwa yang mulai dari 17 sampai 52 tahun, ya kan? 59 59 kok
Diskon itu mah. Diskon, oke. 59 tahun. Nah, ini nih manfaat donor darah sendiri apa sih? Nih, bisa sama kantor dulu deh. Semua dapat giliran Semua dapat dari giliran. Syema. Wah, benar. Ya, Silahkan. buat kantor. Kalau untuk manfaatnya ini bisa mengetahui ya, sebelumnya bisa mengetahui golongan darah kita tuh apa gitu. Itu yang pertama. Terus bisa menurunkan resiko terkena jantung dan kanker. Keren juga kan itu. Keren banget. Apalagi sekarang banyak banget tuh yang kena gitu tuh. Terus bisa mengurangi kelebihan zat besi dalam tubuh. Wah, mantap tuh. Nah, mantap juga itu. Meningkatkan produksi sel darah merah juga bisa. Meningkatkan kesehatan psikologi, mencegah penuaan dini, menurunkan berat badan, menanamkan jiwa sosial juga dan mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, Oke. itu dia. Oh, tuh. Keren. Udah banyak banget manfaatnya tuh ya kan. Banyak banget. Coba kalau sebenarnya gini nih, kalau dari para pendonor nih, sebenarnya antara laki-laki sama perempuan justru yang harusnya lebih banyak mendonorkan itu sebenarnya apa sih? Laki-laki atau perempuan? Sebenarnya Laki-laki ya. laki-laki. Laki-laki. Iya, laki-laki. Oh. Laki-laki. Kenapa? wajib. Apa alasannya? Tidak mens. Tidak ada halangan. Tidak Ya, ada halangan itu salah tiap bulannya. satunya, tidak ada halangan. Oke. Kalau berarti ini kita buat yang perempuan-perempuan mengucap syukur lah ya. Masih. Iya kan? Tuhan menciptakan kita bisa Ada sarananya. Ada sarananya gitu kan. Tapi kalau laki-laki kan nggak mengalami seperti wanita yang mengalami menstruasi ya kan. Iya, Hamil, hamil. menyusui gitu kan. Karena kan gimana pun juga kalau tubuh wanita itu kan ketika mengalami menstruasi, hamil ataupun menyusui itu kan ada hubungannya sama darah sih sebenarnya Iya, kan. iya. Gitu. Berarti sebenarnya yang paling bagus itu yang paling utama sih sebenarnya untuk para pria ya. Iya. Oke. Jadi buat Bagus. jadi buat sobat dia semua nih. Berarti udah tahu ya, buat kamu yang merasa pria-pria tolong. Pria-pria masa depan di luar sana Mau ya. sehat nggak gitu Mau ya sehat pilihannya nggak? gitu. Nah, kalau kita wanita sudah diakomodasi sama Tuhan dengan sesuatu yang luar biasa ya. Jadi kalau yang pria-pria mungkin mesti ini karena kan pria-pria tidak mengalami seperti yang dialami oleh wanita kan. Jadi akan lebih baik. Kalau kamu memang mau sehat tadi manfaatnya disebutin banyak banget loh. Udah mulai dari yang punya terhindar dari masalah Penyakit, jantung. Ya kan banyak Iya. sakit penyakit yang bisa kita menghindari itu gitu kan. Ya dan kita kan ya istilahnya gini loh sobat Dios, lebih baik kita mencegah daripada kita harus mengobati. Ya kan? Betul. Lebih mahal ngobatin. Betul, iya betul Donor banget. darah tuh gratis. Nah, donornya gratis tuh kan lebih Iya. enak karena jujur aja nih, saya kan punya pengalaman juga orang tua kan ketika ketika sudah terkena penyakit kayak contoh jantung ya kan itu kan efeknya langsung ke tensinya lah, Iya. kolesterolnya, Udah gula pasti. darahnya udah pasti kena Udah semua tuh pasti. kan. Nah biayanya juga gede banget gitu tuh, apalagi mereka harus minum obat setiap hari karena kalau enggak tiba-tiba sekalinya anfal kan masuk rumah sakit yuk biayanya langsung tung ya kan setinggi gunung ya kan? Benar. Nah makanya harus jadi buat kamu yang kalau misalnya laki-laki akan lebih baik kamu lakukan donor darah karena itu manfaatnya cukup bagus banget ya. Kalau perempuan yang mau juga nggak apa-apa, dibuka juga itu juga ya. Kita memang sudah dikasih satu privilege ya sama Tuhan ya dengan diciptakan sebagai wanita yang punya mengalami banyak hal kayak menstruasi, hamil, menyusui gitu kan. Tapi kalaupun kamu mau melakukan donor darah juga tidak masalah, dibuka juga, terbuka untuk semua orang. Cuman memang khusus buat yang laki-laki akan lebih baik kalau kamu melakukan donor darah bisa sehat. Terus yang pasti nih sobat Dias ya, sebenarnya udah dikasih tahu juga sih sama Kak Ana waktu sebelumnya bahwa kamu tuh bisa dicek secara gratis Nah, loh. gitu ya. Kesehatan kamu kan Ada kalau misalnya mesti 4 loh. ke lab itu lumayan mahal nih. Nah, iya, mahal banget, mahal bukan banget, lumayan, ya. mahal banget kalau ke lab, apalagi general check up ya. Iya, Ini kan mahal banget tuh. Nah, bisa mau nih kita mau review sedikit nih. Nih kan? Ketika apa aja sih yang kita dapetin kalau kita benar-benar kan tadi kan ada keuntungannya adalah kita pemeriksaan gratis nih, pemeriksaan kesehatan gratis. Heeh. Apa aja sih Kak
yang pada saat pemeriksaan gratis itu yang dicek yang kita dapetin? Oh, pemeriksaan itu kan udah pasti HB lah ya, HB, terus darah lah, tekanan darah, HB dan tekanan darah kan lain kan. Terus yang pasti sakit apanya ya. Jadi ketahuan lebih dini. Ketahuan. Nah, apa itu tuh? Yang ketahuan itu adalah hepatitis B. Hepatitis B, hepatitis C. Ini dua dulu nih, dua penyakit ini sekarang lagi melanda Bandung loh Kak, jangan salah. Oh ya. Dan ini banyak diderita sama kaum lansia. Jadi sobat Dio semua yang punya papi mami, yang punya papa mama, hati-hati tuh, berjaga-jaga gitu. Bandung sekarang sedang dilanda hepatitis B dan hepatitis C untuk para lansia. Itu gejalanya mulai dari HB-nya rendah terus, ditransfusi, nanti bulan berikutnya rendah lagi sampai lemes banget. Itu udah lemes banget. Kurang lebih 3-4 bulan dia akan kuning, badannya kuning. Dan check up yang saya nggak bilang bagus dan enggak ya, tapi lebih disarankan cobalah sering rutin di check up karena ini nggak ketahuan banget. Ketika sudah stadium 4 hepatitis B, hepatitis C itu udah nggak bisa ketolong lagi, kasihan banget gitu. Ini khusus buat para lansia. Saya juga sekalian ingetin nih Sobat Dios ya, hati-hati karena Bandung sedang dilanda ini gitu. Dan hepatitis yang paling sering banget itu yang B, hepatitis B. Itu banyak banget sama oma-oma kali ya. Kalau opa-opa biasanya ya penyakit ginjal, prostat kayak gituan lah. Tapi ya makanya itu sering-sering lab lah gitu, maksudnya nanti kita juga akan hadirkan gitu ya di sini lab gitu, biar orang juga jangan takut untuk ke lab. Ya jujur aja lab itu juga kan bisa mendeteksi gitu ya, mendeteksi penyakit awal gitu. Ya, nah, untuk awal-awalnya banget itu memang donor darah lah, karena ketahuan di situ. Terus ada hepatitis B-nya ya, hepatitis C itu HIV juga ketahuan nanti kalau donor darah. Terus nanti ada virus infeksi kelamin. Nah, ini kalau teman-teman yang punya yang sudah mendonorkan darahnya lalu dapat surat cinta dari PMI, itu harus langsung cek. Jangan panik duluan, jangan stres duluan. Semua penyakit itu ada obatnya selagi dini. Tapi ketika penyakit itu sudah stadium 4, nah ini dia yang kita serahkan semuanya ke dalam tanganmu. Itu gitu. Jadi maksudnya ayo donor darah itu sebagai awal dari general check up. 4 penyakit itu benar-benar cukup untuk membawa kita menderita lah ya kalau saya bilang ya gitu. Karena makanya itu nggak sebentar ya, kepanjangan. Untuk proses kesembuhan itu pun cukup lama. Betul. Dan untuk transplant transplantasi hati itu kan sangat amat susah ya di Indonesia. Bukan susah sih, cuman dengan biaya yang tinggi. Jadi ayo kita mulai sehatin lah gitu. Mulai berdonor untuk mendapatkan 4 pemeriksaan ini gitu. Ini lumayan mahal kalau di lab. Nah itu dia Sobat Dios. Itu tuh ya makanya Isi bilang tadi, hidup sehat itu jauh lebih murah daripada kita harus berobat. Betul. Iya kan? Karena ya biayanya periksa ini, periksa itu. Aduh, udah pergi general check up kan udah apa ya kalau misalnya kita udah tahu nih hidup kita juga cara makan, pola makan kita, pola hidup kita juga nggak sehat gitu kan. Betul. Udah pasti kita kan nggak pernah tahu ya kondisi tubuh kita nih ada penyakit apa juga kita juga nggak tahu gitu kan. Makanya dengan kita berdonor darah sebenarnya kita ada keuntungannya, dapat pemeriksaan secara gratis dan kita bisa tahu itu. Dan ketika tadi seperti yang Kak Anne bilang bahwa ketika kita mendapatkan surat cinta dari PMI, balaslah segera. Jangan panik ya, jangan panik. Sebenarnya itu kan baru hasil diagnosa karena kan itu dari awal kan, karena ditemukan dari darah yang darah kamu sendiri yang diperiksa. Nah, untuk lebih jelasnya kan lebih baik kamu bawa ke rumah sakit, ke lab untuk diperiksa lebih lanjut, karena ketika itu diketahui dari awal otomatis penanganannya dan proses kesembuhan kamu tuh bisa lebih cepat gitu daripada terlambat. Itu yang susah. Ya seperti Kak Anda bilang bahwa sampai kalau udah stadium 4 udah sekian dan terima kasih aja ya. Yuk berserah, angkat tanganmu tinggi-tinggi, serahkan pada Tuhan saja gitu kan. Ya itu memang satu kondisi yang
kita pun sendiri di luar kuasa manusia gitu kan. Betul. Tapi kalau masih awal-awal masih kita bisa obatin, ya jujur aja kita bisa ngelihat kok masih banyak orang yang bisa sembuh dari penyakit-penyakit ini. Bisa gitu. sembuh. Yuk buat kamu semua, ayo mulai sekarang yuk, kalau memang kamu kelihatannya kayaknya dari persyaratan yang ada saya sudah mencukupi untuk bisa mendonorkan darah saya, kenapa enggak? Datang aja langsung ke PMI. Apalagi tanggal 3 nanti juga ada acara ya Kak ya. Iya betul. Nah, ulang tahunnya KSDD di mana di sana akan diadakan acara yang luar biasa, dan kalau kamu pengen donor datang ikutan langsung aja ya. Datang. Nanti juga di sana bisa kamu mendonorkan darah juga. Oke, dengan Isya masih bersama teman-teman Isya dari KSDD, ada Kana, ada Kak Wulan, ada juga ada Kak Anto di sini yang sudah yang pasti akan menemani itu sampai tepat jam 8. Ya, dan ke jam 8, jam 10 maksudnya. Kak Wulan langsung gini, hah? Biasanya udah jam 8 udah lewat. Ya, sampai tepat jam 10 nanti. Dan buat kamu semua nih Sobat Dios yang mungkin banyak pertanyaan, buat teman-teman yang udah hadir di tempat ini, kamu bisa yang berhubungan dengan pastinya pertanyaannya hubungan dengan donor darah ya, nah makanya kamu bisa langsung aja chat ke nomor WA kita di 0813 8722 7274. Oke, saya ulang lagi ya, di 0813 8722 7274. Ya, oke, kita kembali lagi nih sama Kak Ana, Kak Wulan, dan juga Kak Anto nih yang kita mau ngomongin, kita lagi ngomongin tentang donor darah. Nah ini kita bau sekarang, tadi kan tentang diri kita sendiri ya, manfaat untuk diri kita, ya kan. Nah sekarang ini tentang apa ya istilahnya, kalau kita mau ngebantu orang lain, ya kan. Nah tadi gini, kan pastinya ketika misalnya ada satu orang dia butuh darah gitu, pasti respon pertama dari keluarga adalah panik. Betul. Biasanya terjadi kedua nangis. Nah, kedua nangis. Nelponin terus. Ya biasanya gitu. Pertama yang ketika ini, maaf Pak, Bapak ini keluarga Bapak butuh butuh darah. Darah A misalnya, darah A. Pertama respon biasanya adalah lemes, langsung nangis, dan kedua panik. Saya mesti nyari di mana? Saya mesti nyari di mana? Biasanya gitu. Betul. Iya benar ya Kak biasanya. Betul. Nah, kalau misalnya dalam posisi seperti ini nih, apa yang harus dilakukan oleh keluarga pasien ketika menerima berita bahwa keluarga Bapak membutuhkan darah dengan cepat karena stok darah di rumah sakit kami tidak tersedia atau sudah habis. Nah, apa yang harus dilakukan Kak? Nah, ini banyak banget ya. Ini juga sebagai edukasi buat teman-teman Dio semua ya. Untuk permintaan darah ini nanti berhubungan sama PDL. Nah, kalau ini yang permintaan darah langsung itu ya. Nah, ketika kita dibilang sama anggaplah kita keluarga pasien nih lah, keluarga pasien ya, yang saat itu dibilang sama dokter harus transfusi darah misalnya untuk jam tertentu. Nah, ini yang bikin panik Kak. Ini yang bikin panik banget gitu. Harus karena ada deadline-nya soalnya ya. Harus donor jam segini. Buat Sobat Dio semua jangan takut. Sebenarnya rumah sakit itu punya obat penambah darah untuk sementara. Itu yang harus diingat dulu yang pertama ya. Jadi jangan panik banget. Boleh panik lah pastilah ya, pasti manusia. Tapi ingat rumah sakit itu pasti punya obat penambah darah, entah itu apa namanya saya nggak tahu lah ya, itu rahasia rumah sakit ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, cek bank darah rumah sakit. Di rumah sakit besar lah gitu ya, rumah sakit besar lah di Kota Bandung ya cukuplah lumayan, tapi hampir ada bank darahnya gitu. Nah kalau ada bank darahnya itu sama seperti Rumah Sakit Hasan Sadikin. Contoh ambil satu aja ya, bank darah Rumah Sakit Hasan Sadikin itu dia punya UTD itu unit transfusi darah. Jadi teman-teman Dios yang mau donor di rumah sakit pun bisa gitu, dan itu pun tetap bisa bantu pasien juga gitu. Bedanya dengan di PMI, kalau di PMI itu kan ya tempatnya aja gitu kan. Nah, kualitas donor darah di bank-bank darah rumah sakit saya belum tahu karena saya belum menjelajah ke sana. Tapi memang pendonor KSDD itu donornya di PMI ya. Nah, sekarang rumah sakit itu
punya bank darah. Ingat itu ya. Jadi ketika dokter bilang harus donor darah, harus cari pendonor nih misalnya, cek dulu bank darahnya. Biasanya kalau kita udah rada-rada sedikit memahami, dia pasti nanya, "Dok, di bank darah rumah sakit kita ada nggak?" Nah, itu pertanyaan yang harus kita lemparkan dulu. Nanti dokter itu pasti balikin lagi ke kita, "Cek aja dulu," katanya. Nah, yang jadi masalah kalau rumah sakit itu nggak punya bank darah. Nah, itu dia. Biasanya kan berapa itu langsung itu tuh kepanikan merebet. Iya, benar, kepanikan merebet. Apalagi untuk operasi jam 7 malam. Nah, itu yang sorry, jam 7 pagi. Oh, punya deadline kan yang gitu tuh. Ya, itu. Kalau misalnya udah seperti itu, berarti apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama yang tadi, cek dulu bank darahnya. Kalau misalnya dari bank darahnya sudah tidak ada, itu berarti bank darah akan mengeluarkan yang namanya surat permintaan darah ke PMI. Oke. Nah, posisi surat permintaan darah dari bank darah itu ke PMI itu harus dipegang sama keluarga pasien. Oke. Ini disiarkan di seluruh kota kan, Kak? Seluruh dunia. Oh, puji Tuhan, seluruh dunia. Oke lah, kalau seluruh dunia saya nggak tahu ya. Kita ngomongin Indonesia lah ya. Yang pasti seluruh Indonesia menerima. Iyalah, seluruh Indonesia. Saya rasa kalau ikutin aturan PMI benar semuanya pasti sama aturannya. Itu jangan disebarluaskan kemana-mana. Posisi surat permintaan darah itu jangan disebarkan kemana-mana gitu. Di sini saya bukan bertindak ya, saya sebagai perwakilan lah gitu ya. Karena itu adalah hak pasien dengan rumah sakit dan PMI. Jadi jangan disebarkan kemana-mana dulu gitu. Selama PMI masih ada, itu surat permintaan darah harus masuk ke PMI. Makanya dari 3 minggu yang lalu saya selalu warning ya, saya selalu bilang woro-woro, itu surat permintaan darah harus masuk ke PMI. Harus. Kenapa? Karena PMI satu-satunya yang bisa buat menangani cepat gitu. Di PMI itu ada berbagai cara. Setahu saya ada kalau yang namanya status Cito itu bisa rumah sakit dan PMI bisa kontak-kontakan dalam waktu beberapa menit bisa sampai itu darah. Terus ada jalurnya namanya keluarga pasien ke bank darah ke PMI. Saya nggak tahu lah, pokoknya kita tuh paling akhir. Cari pendonor itu paling akhir. Jadi jangan takut gitu. Ketika dibilang harus, itu pasti rumah sakit pun sudah memperhitungkan. Apalagi seperti rumah sakit Hasan Sadikin, rumah sakit pemerintah, itu mereka pasti memperhitungkan. Enggak sembarangan dokter main, kita operasi jam segini siapkan darah, enggak mungkin. Selama bank darahnya enggak ada darah itu. Jadi teman-teman semua jangan panik duluan. Ya, jangan panik duluan. Yang pasti yang pertama yang dikerjakan itu gitu. Nah, gimana caranya ke PMI nih? Misalnya udah dapat tuh surat permintaan darahnya udah masuk ya. Udah masuk tuh langsung datang ke PMI Jalan Aceh. Di sana ada gedung yang namanya layanan permintaan darah. Itu 24 jam Sobat Dios ya. 24 jam. Di sana ada petugas yang selalu standby. Itu layanan permintaan darah. Jangan ketuker sama ada lagi gedung yang namanya unit pelayanan darah. Nah, beda ya. Beda. Unit pelayanan darah itu adalah untuk donor. Jadi kalau untuk donor melibatkan apa itu namanya tenaga kerja yang tojos menojos gitu ya. Tenaga medisnya lah di sana ada tenaga medisnya gitu, menyedot gitu. Dan kita tuh vampir siang hari, bukan vampir malam hari. Kecuali waktu puasa kemarin deh. Waktu puasa kemarin ya 24 jam ya. 24 jam. Waktu puasa kemarin 24 jam. Tapi mungkin kalau zaman Covid kemarin pandemi juga mungkin ada yang 24 jam juga ada, ya. Karena kan memang kebutuhan darahnya pada saat itu sangat luar tinggi, biasa tinggi banget ya. Gitu. Jadi kalau misalnya pelayanan darahnya sendiri buat jadi ini juga harus diketahui sama masyarakat luas ya. Kita tuh nggak bisa ngambil darah lewat dari jam 9 malam. Jadi jam 9 malam itu PMI sudah tutup.
untuk pengambilan darah ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu semua yang butuh darah misalnya atau yang mau mendonor, jangan lebih dari jam 9 malam. Ya, dari jam 7 pagi itu PMI buka. Sampai jam 8.30 lah sisanya ngabisin gitu. Nah, setelah ini ngomongin yang tentang pendonoran. Nah, kita kan kembali lagi ke permintaan darah. Nah, surat permintaan darah itu dimasukkan ke PMI, ke unit pelayanan permintaan darahnya itu dimasukkan. Lalu di sana tanya stoknya. Nah, ini masyarakat harus pinter nih. Masyarakat harus bukan dia aktif. Masyarakat harus aktif gitu. Makanya penting banget nih edukasi kayak gini. Masyarakat harus aktif. Tanya ke PMI-nya, ke petugasnya, "Pak, ada stoknya enggak?" Nah, kenapa dia butuhnya A? Tanyain lah, ada nggak stok darah A? Betul. Dan itu tuh surat permintaan darah yang dikeluarkan rumah sakit itu kan macam-macam. Ada yang butuh trombosit, ada yang butuh WRC, ada yang butuh PRC. Itu petugas PMI sangat amat tahu. Jadi peran serta masyarakat buat membantunya adalah dengan bertanya, ada stoknya nggak Pak? Gitu. Kalau misalnya ada, udah no problem. Tapi ada pun nggak bisa langsung saat itu diambil sama keluarga pasien, nggak bisa. Jadi masyarakat harus tahu ada jalurnya lagi. Yang penting ketika kita sudah bertanya dan dia bilang ada, tunggu di situ. Biasanya kebanyakan kalau yang saya temuin itu pihak rumah sakit dan PMI yang bertugas mengambil dan men-follow up lah semacam itu. Nah, keluarga pasien harus bertanya juga nih. Jadi jangan cuman ada udah diam aja. Enggak, bertanya juga harus aktif. Iya, harus aktif. Gimana Pak cara penyampaiannya ke pasien? Apakah harus saya ambil atau ada petugas yang mengambil gitu? Kalau misalnya rumah sakit tertentu itu sudah bekerja sama dengan PMI dan itu petugas PMI, petugas rumah sakit itu selalu tiktokan gitu, selalu mereka kirim-kirim gitu. Dan yang pasti mereka pasti akan konfirmasi gitu. Nah, singkat cerita lah, misalnya contoh rumah sakit Sentosa lah, ya. Buat misalnya ada yang kalau nggak jangan Sentosa deh, kita kan tadi ambil RSHS ya. RSHS cukup masukkan surat permintaan darahnya itu ke PMI, lalu tanya ada stoknya. Kalau bilang ada, ya sudah nanti pihak PMI dengan rumah sakit yang akan berhubungan. Iya. Lalu tugas kita adalah ngecek ke bank darah. Enggak cuman cukup sampai di situ aja. Misalnya udah ngasih surat permintaan darahnya, udah aja. Misalnya dibilang ada gitu ya, udah aja dilepasin. Enggak, kita cek ke bank darah. Makanya penting aktif dari masyarakat, dari keluarga pasien juga. Di bank darah dicek untuk pasien ini udah ada belum? Stoknya. Iya, stoknya. Kalau misalnya belum, kapan ya Pak? Coba ditanya bawel sedikit lah sama bank darah, nggak apa-apa kan demi pasien juga. Ya, itu ngomongin kalau di PMI ada stok. Nah, gimana kalau nggak ada stok? Nah, itu. Nah, ini. Nah, kalau nggak ada stok, gimana caranya? Nah, kalau nggak ada stok, contohnya seperti sekarang golongan darah A. Sekarang kita krisis lagi. Si A ini banyak operasi, banyak transfusi, terus si banyak. Ada apa dengan masalah dengan si A? Nggak ngerti, saya juga bingung ini. Coba tanyakan sama yang golongan darah A. Saya nggak ngerti. Ini si A sakit-sakitan melulu gitu. saya sampai aduh ya ampun udah A lagi gitu ya, A, B dan O itu berlimpah di PMI. A kita kosong, bukan kosong tapi lalu lintas Kak. Lebih turnovernya lebih cepat. Cepat. Terus talasemia pun banyak juga yang A gitu. Nah, sekarang contohnya lah kosong nih di PMI kosong. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tetap sama yang kayak tadi aku bilang, masukin surat permintaannya dari semua rumah sakit yang mengeluarkan surat permintaan darah, masukin ke PMI. Itu kalau saya jabarkan panjang banget gitu. Tapi kan itu wewenangnya PMI ya. Nanti PMI yang akan mendistribusikan semuanya. Dan percayalah PMI Kota Bandung itu adil.
berapa tahun saya barengan nih di sini, setidaknya 1-2 labu itu pasti dikirim dulu gitu, setidaknya gitu. Walaupun dia bilang kosong, tapi mereka selalu utamakan, entah itu dari pendonor sukarela atau dari mana gitulah ya, itu 1-2 labu pasti dapat. Makanya saya bilang surat permintaan darah yang pertama harus dilakukan dikirim ke PMI. Jadi kalau misalnya dikeluarkan oleh pihak rumah sakitnya dia Sobat Dios ya, tolong jangan disimpan. Iya. Ya, itu teh bukan cuma sekadar surat cinta itu teh. Surat cinta yang kamu simpen, bukan. Itu teh sudah dikeluarkan biar kamu bisa ke PMI. Iya. Ya kan, mencari darahnya itu yang dibutuhkan gitu, bertanya. Betul. Ya, kalau kamu simpen ya nggak akan ada ini. Nggak akan dapat. Karena kan ya memang kalau kamu nggak serahkan ke PMI, percayalah sampai kuda makan ini juga nggak akan makan besi juga nggak akan keluar itu darah, percayalah. Iya. Ya biasanya sih gini, kadang mereka masyarakatnya kalau saya lihat gitu ya, antara bingung, panik, nggak tahu dan harus gimana gitu ya. Jadi surat permintaannya dipegang, banyak yang minta ke saya, banyak yang minta ke kita juga. Ya mungkin karena mungkin salah satunya karena apa ya, edukasi kurang tentang belum luas kan. Ya, betul. Makanya kita bagus banget nih kayak gini. Jadi kan kita juga bisa edukasi ya ke teman-teman semua, ke sobat-sobat Dios. Ya minimal lah yang dengerin siaran ini gitu, tahu tuh harus kemana tuh gitu. Nah, kembali lagi, ketika kita mendapatkan stok kosong di PMI, maka kita harus minta kartu hijau. Kalau di Bandung itu kartu hijau. Kalau di Bandung. Tiap daerah beda-beda atau gimana? Sepertinya tiap daerah beda-beda aturan, tapi sama aja. Ada PMI kota kayak kabupaten gitu, nggak usah kartu hijau, langsung aja donor darah tinggal langsung gitu. Kalau di PMI kota, kita kan ngomong standar PMI aja ya. Standar PMI lagi, biar kita juga jelas ya. Iya, karena kan regulasi tiap daerah beda-beda. Benar. Nah kebetulan kalau yang di kota, karena kita memang kerja sama kota, itu kita harus minta kartu hijau. Dan biasanya tanpa minta pun mereka pasti mengeluarkan kartu hijau. Itu kartu hijau itu adalah kartu untuk pendonor. Nah, kartu untuk pendonor, ketika kartu pendonor muncul, itu teman-teman Sobat Dios bisa fotokan dulu surat permintaan darahnya dan boleh minta ke kita, boleh minta ke komunitas, tapi tetap yang pertama adalah harus ke PMI dulu. Sering saya dapatin, saya share ke PMI, Bu Ane, ini belum masuk surat permintaan darahnya. Waduh, saya bilang tuh. Jadi dari situ saya edukasi ke masyarakatnya, ke pasien, keluarga pasien yang minta, selalu saya tanya, udah minta ke PMI belum? Pasti jawabannya belum gitu. Kenapa harus minta ke saya gitu kan? Pasti saya balikin lagi ke sana gitu. Karena kita nanti dari sana jalurnya seperti itu gitu. Nah, lalu ketika udah ada kartu hijau tuh, udah difotoin suratnya, baru boleh minta ke komunitas. Di komunitas kita, di KSDD kita ada yang namanya SOP kan. Nah itu di situ ada admin yang bertugas. Nah ini kan ini ketua ketua PDL-nya Ibu Wulan, ini ketua permintaan darah langsungnya. Jadi beliau memantau dari semua goldar beliau pantau. Nah dari situ barulah pekerjaan kita dimulai gitu Kak. Jadi memang seperti itu ya tahapannya Sobat Dios. Jadi percayalah, nggak mungkin PMI itu ada bukan cuman untuk sekedar melakukan tugas, saya menyediakan darah, no gitu. Tapi mereka juga punya kerjasama yang baik dengan banyak instansi, terutama rumah sakit ya kan. Nah itu nanti kita akan ngomongin lagi, nanya lagi nih tentang PMI dan tapi ada hubungannya dengan komunitas, karena kan kebetulan ini yang hadir di tempat ini adalah komunitas sahabat donor darah. Nah donor darah, makanya KSDD. Nah sekarang nih ya gini kan, pastinya ketika ini ngomongin tentang pendonor nih Kak, ngomongin tentang pendonor, ketika dia mendonorkan darah, ya biar kualitas darah itu bagus, pasti kan harus dibersihkan. Iya. Pasti kan ada prosesnya lah istilahnya. Iya dong. Nah, apa namanya? Kalau di PMI itu berapa lama? Oke, itu prosesnya. Jadi gini, ketika keluarga pasien minta darah ya, yang tadi saya bilang, misalnya PMI bilang ada stoknya.
kalau PMI bilang ada stoknya itu biasanya butuh waktu 2 sampai 3 jam untuk menyiapkan. Oke. Nah, kalau pendonor langsung, misalnya saya donor nih, misalnya kalau nggak Kak Isya donor nih ya, selesai itu darahnya nggak bisa langsung ke pasien, dibersihin dulu kan, yang Ada seperti saya prosesnya. bilang, ada prosesnya, makanya kan ada biaya charge itu kan. Nah itu dibersihkan selama 6 sampai 8 jam. Oke. Itu. Jadi jangan pernah menyalahkan PMI, jangan Kenapa pernah. lama banget ini? Saya Iya, butuh cepet kenapa? Salahkan aja mesinnya, mesinnya yang kerja. Kan nanti mesinnya bingung lah, gimana gua aja katanya. Jadi maksudnya ini edukasi juga biar masyarakat tahu gimana alurnya gitu. Nggak bisa main. Ibu ini udah didonorkan, kok belum nyampe ya ke saya? Ya kan harus dibersihkan dulu, harus dirapikan dulu semuanya kan. Disterilisasi. Iya. Nah, kenapa di PMI misalnya ketika ada stok langsung bisa dalam 2 sampai 3 jam? Ya, mungkin mereka benar-benar sudah menyimpan kan. Jadi ada untuk stoknya. mencairkan itu lebih mudah. Mungkin ya karena saya kan bukan di dalamnya ya. Mungkin lebih mudah daripada membersihkan. Kalau membersihkan itu kan harus dari awal kan. Prosesnya Makanya banyak makanya mereka butuh 6 sampai 8 jam paling lama lah. Tapi masalahnya pernah ada yang sampai 1 hari. Itu sampai marah-marah keluarga pasien. Tahu nggak kenapa? Karena penuh. Jadi semuanya tuh ngantri gitu. Bukan cuman kita doang yang ngantri Burger King gitu ya. Tapi darah labu pun ngantri di mesin PMI itu gitu. Jadi makanya ketika dibutuhkan darah, hayo cepat bertindak gitu. Cepat bertindaknya seperti yang tadi saya bilang. Masukkan cepat ke PMI gitu. Jadi biar cepat diproses juga. Bener. Kalau kamu tahan lama-lama ya makin lama prosesnya. Bener, Permintaan darah kamu juga akan makin lama karena kan masih ngantri gitu. Betul, Karena kan yang ngantri. butuh bukan cuma kamu aja ya Sobat Yos. Iya benar. Dan itu banyak yang membutuhkan, dan itu kan jenis-jenis darahnya itu beda-beda gitu diambilnya. Jadi kan butuh waktu untuk memisahkan itu. Jadi teman-teman juga harus sabar gitu. Gimana caranya biar cepat pasien tertangani dan kita juga nggak marah-marah gitu ya, walaupun sudah ada pendonornya ya edukasi. Kita harus sama-sama ngerti, sama-sama tahu. Benar, gitu kan. Jadi ujung-ujungnya jadi kalian juga nggak marah-marah karena kenapa prosesnya lama banget, kenapa harus begini, kenapa jadi kesannya tuh kayak ribet banget gitu kan. Benar. Padahal sebenarnya nggak ribet, memang itu sudah prosedurnya harus begitu, SOP-nya memang harus begitu. Biar darah yang kamu terima juga bagus. Jadi bagus gitu. Maksudnya yang udah bersih memang sudah ke tubuh kamu tuh nggak ada reaksi apapun gitu kan. Karena kan ya namanya juga orang-orang yang namanya juga yang orang-orang awam gitu kan, kadang kan suka berpikir aduh udah ada pendonornya kok belum nyampe ya gitu. Iya, kadang kan terus kan nelfon kita, ini gimana darahnya gimana. Iya Bu, segala sesuatu ada step by stepnya. Kita pun di luar kuasa kita ya. Kita kan hanya menyediakan pendonor. Selebihnya kan itu PMI pun memproses dan ikuti aja prosesnya gitu. Semua juga pasti akan ada waktunya. Betul begitu. Kan yang penting adalah seperti tadi yang sudah Kak Ana bilang juga nih, bahwa ya kan prosesnya itu sekitar 6 sampai 8 jam ya kan. Nah, kalau misalnya kira-kira dari jam segitu nih udah hampir 6 sampai 8 jam, kira udah mendekati 6 jam misalnya. Kenapa? Coba aja tanya dulu Bang ya kan? darahnya. Coba tanya. Tanya aja kira-kira gimana prosesnya udah sampai mana gitu kan. Dengan begitu kamu juga tenang. Oke, oh ya masih ini. Karena nggak mungkin juga dokter mengeluarkan surat tentang apa namanya? Permintaan darah. Transfusi darah. Transfusi darah itu kalau tuh rumah sakit pun nggak mungkin asal ngeluarin gitu kan, pasti sudah memperhitungkan gitu kan, karena mereka juga lebih paham kali betul, darah ini, karena ada proses-proses yang harus dilakukan, apalagi kalau memang berhubungan dengan yang kayak pasien dengan kanker darah itu kan beda lagi kan, itu jauh lebih ini karena harus dipisah-pisahkan. Iya betul. Itu prosesnya akan lebih dahsyat lagi. Banyak jenisnya juga kan, kita tergantung kebutuhan juga. Betul, kan? Jadi tergantung kebutuhan. Nah, itu dia Sobat Yos. Makanya buat kamu semua nih, ketika kamu memang membutuhkan darah, ingat satu hal ya. Penting dari awal nih udah Kak Wulan juga udah bilang bahwa ketika kamu membutuhkan darah, pertama datanglah ke PMI. Karena itu adalah tempat yang paling, ketika kamu sudah menerima surat dari rumah sakit. Kalau kamu butuh darah, itu yang pertama harus kamu lakukan dengan cepat datang ke PMI untuk meminta darah itu. Nah,
Nanti dari sana akan ada prosesnya, kamu tinggal ikutin Iya. aja. Karena kalau memang kebetulan di PMI-nya stoknya ada dan masih banyak, pasti dalam dikasih. 2 sampai 2 jam ya, 2 jam sampai 3 jam. 3 jam lah ya, 3 itu jam tuh ya. bisa dengan cepat proses itu dilakukan, gitu ya. kan. Tinggal kamu nanya aja nih caranya gimana nih untuk Ya. dibawa ke pasien, apa Ya, harus saya yang betul. bawa atau dari pihak PMI-nya nanti yang bawa, ya. gitu kan. Nah, dan pastinya setiap PMI juga udah punya kerjasama yang baik lah dengan setiap rumah sakit, gitu kan. Betul. Ya. Jadi jangan ditahan-tahan, karena kalau kamu tahan surat itu makin lama. Iya, benar. Prosesnya akan semakin lama kamu menerima darahnya, gitu kan. Sedangkan ya padahal kamu sendiri udah tahu bahwa keluarga kamu lagi butuh banget, gitu Ya. kan. Nah, jadi langsung hubungi PMI, bawa suratnya, masukkan ke PMI untuk kamu juga lihat stoknya gimana, dan ikuti aja prosedur di sana. Iya. Tuh. Karena udah semua sudah ada SOP-nya. Iya. Tuh. Nih buat bebas sih siapa aja, buat dari Kak Anu juga mau apa-apa, atau Kak Ulan atau Kak Anto yang mau menjawab boleh nih. Ini kan pastinya kan KSDD sendiri nih, ngomongin tentang KSDD. KSDD itu kan pasti punya kerjasama yang baik dong dengan PMI, ya kan? Nggak mungkin nggak punya, ya kan? Nah, ini nih yang hubungannya gimana sih antara PMI dengan KSDD sendiri? Jadi biar buat orang-orang nih, ketika ya kan pasti tadi ada jalurnya nih. Ketika PMI tidak punya stok, pasti PMI kan mengajukan untuk memberikan, pasti ada alurnya. Ketika nanti akhirnya bisa berhubungan dengan KSDD. Ya kan? Nah, apa sih hubungannya PMI dengan KSDD sendiri? Terus keunikannya KSDD itu apa gitu tuh dibandingkan dengan komunitas-komunitas lain yang ada di Kota Bandung ini, yang pastinya berhubungan dengan donor darah ya. Saya nggak begitu paham sama komunitas lain karena memang saya juga belum kolaborasi. Cuman setahu saya mungkin mereka juga hanya mengumpulkan mereka mengumpulkan massa buat donor, bikin donor ANDD lah tepatnya, bagian Pak Anto aksi nyata donor darah. Mungkin mereka kan dengan jadwal-jadwal padat PMI itu mereka sudah ngisi jadwal untuk berdonor. Nah, tapi ketika misalnya salah satu keluarganya membutuhkan darah, harus kemana? Itu saya kurang tahu kalau di komunitas lain seperti gimana. Tapi uniknya KSDD itu ya di sini ada PDL-nya, ada permintaan darah langsungnya. Jadi di samping kita mengerahkan massa untuk berdonor, jadi kan ANDD itu sebenarnya memutus rantai, apa ya kalau founder saya bilang, memutus rantai kebutuhan donor darah gitu. Jadi dengan adanya ANDD, mudah-mudahan bisa membantu PMI untuk menyuplai kebutuhan darah yang kita hasilkan dari pengerahan massa itu untuk donor darah, bukan untuk demo ya, untuk donor darah nih. Demo massa. Karena sekarang lagi musimnya partai. Sekarang kan lagi musimnya mengerahkan massa untuk demo, untuk mencoblos, bukan ya, mengerahkan massa untuk donor darah. Nah, uniknya KSDD itu ya tadi saya bilang ada permintaan darah langsung. Jadi kalau misalnya di PMI kosong bisa lewat kita KSDD. Nah, bisa lewat kita itu bukan darahnya tapi pendonornya. Iya, yang saya bilang tadi 3 minggu yang lalu di grup kita kan sudah ada pendonor, nama-nama pendonor itu dengan jumlah yang banyak gitu ya, dan kita bisa bantu sharekan itu. Contohnya barusan masuk juga permintaan darah terusan yang masuk adalah A. Sampai saya pending dulu A semuanya A gitu. Lagi butuh banyak ya. Lagi butuh luar biasa A gitu. ya. Nah itu PMI Kota Bandung sudah mengetahui tentang ini gitu, dan mereka pun sudah tahu kalau kegiatannya seperti ini dan semua layanan KSDD bersifat gratis gitu. Nah itu uniknya. Kalau menurut saya uniknya KSDD itu. Jadi kita punya 2 divisi. Selain untuk mengumpulkan massa buat donor, kita bisa bantu juga. Jadi sering Kak ada dari keluarga pendonor ya, butuh donor, dia jadi tahu
tinggal share aja misalnya di grup Goldarnya misalnya, Bu saya butuh darah untuk keluarga saya misalnya, ya sudah tinggal dikasih SOP-nya, menghubungi admin CS yang bertugas, kita kerjakan gitu. Dan itu prosesnya sangat jauh lebih cepat. Oke. Daripada misalnya harus cari di tempat lain. Ada lah ya misalnya donor darah di RT, donor darah di RW misalnya kayak gitu. Tapi ketika keluarganya butuh darah, ya itu reaksi yang pertama adalah bingung, panik dan nangis. Nah kalau di KSDD sendiri semuanya udah pada tahu. Bu, tetangga saya butuh katanya. Darah mal itu aja udah jelas banget. Tetangga saya butuh, ya sudah. Kadang kalau misalnya saya kan tinggal lihat ya, kalau misalnya memang tidak ada yang jadwal, maksudnya kan namanya juga kita admin manusia ya, ada yang kadang-kala nggak berhalangan gitu, nggak bisa, saya handle langsung, dan itu cepet banget gitu, cepet banget karena kita seperti mancing dalam itu, yang udah banyak ikannya nih, jadi gampang banget dan ya. semuanya ikannya gembul-gembul gitu. Pendonor KSDD kita luar biasa, salut saya semuanya sama begitu di share mereka langsung saya mau donor, saya mau donor. Wah, dahsyat banget, berarti responnya cepet banget ya. Jadi ketika orang butuh, dengan respon cepat itu juga prosesnya akan lebih cepat. Iya, karena yang tadi itu saya bilang jarak dari pendonor itu 6 sampai 8 jam gitu. Jadi mereka dengan cepat gitu. Makanya kan 3 minggu yang lalu saya sampai bilang ada yang dari Banjaran, ada yang sampai dari apa itu namanya yang Cimahi ke sana itu. Mereka dibelain loh itu berdonor. Untuk dan bantu mereka pasien tuh gitu. gratis gitu. Mereka tuh gratis gitu. Jadi enggak uniknya kalau menurut saya gitu ya. Kadang saya suka perhatiin juga kalau butuh darah. Contoh lah ada satu perkumpulan gitu, dia sering donor ya, tapi ketika keluarganya butuh dia mintanya ke kita gitu. Iya, dari komunitas lain ke kita itu ada permintaan. Dia mintanya ke kita, terus saya bilang ke PMI lah, mintanya masa ke kita katanya. Ya barangkali Bu Ane punya channelnya. Sebenarnya bukan masalah channel ya, karena setiap KDD itu namanya KDD keluarga donor darah itu punya channel langsung sama PMI. Tapi kan ada yang uniknya itu. Nah, di kita punya uniknya. Benar, itu. yang tidak nggak semua punya gitu iya. ya. Itu menjadi ciri khas dari KSDD loh, sendiri gitu. Dan kita juga punya link YouTube Kak. Link YouTube-nya itu isinya semuanya keluarga pasien ya. Iya, ucapan terima kasih dari keluarga pasien. Iya benar, ucapan terima kasih dari keluarga kan pasien. Dengan respon yang diberikan respon cepat yang diberikan itu kan berarti proses untuk membantu pasien tuh jauh lebih cepat kan. Benar. Itu mungkin membuat mereka bahwa aduh terima kasih banget ya dari KSDD ya terus gitu. Yang ngerinya terima kasih ya Bu Ane, kadang bulan Bu Ane deui gitu. Kadang kan yang membantu tuh bukan saya aja gitu ya. Saya juga punya teman-teman kan yang di bawah, kalau semua sama saya bisa kurus Kak. Walaupun saya pengen kurus tapi kagak kurus-kurus. Yang pasti adalah KSDD ini bekerja sebagai satu tim besar yang siap membantu. Asal kamu inget ya, lakukan semua dengan prosedur. Iya benar, lakukan dengan prosedurnya. Jangan asal langsung ini, karena ya itu susah nantinya lagi nih kalau kamu misalnya ini saya minta darah gitu kan. Kalau datangnya ke KSDD ya salah. Dan cuman ada pendonor bisa dicarikan pendonor gitu. Tapi kalau darahnya sendiri ya tetap semua di PMI. Benar. Karena cuman hanya dari KSDD itu membantu mencarikan pendonor-pendonor ketika stok darah itu tidak ada. Apalagi dengan sekarang ya kayak tadi sempat karena juga semua pada bilang bahwa saat ini lagi butuh banyak darah golongan darah A. Ya kan, dengan berbagai masuk yang permintaan ke kita itu darah A. Satu orangnya bisa sampai 5 labu, 6 labu. Iya. Banyak sekali ya sekarang. Terakhir kemarin saya juga nerima permintaan darah itu sampai 5 labu ya Ci ya. Per orangnya itu. Per orang itu 5 labu. Gila ya, saking banyaknya ya. Iya. Saking banyaknya bahkan permintaan. sempat ada yang sampai 16 labu. Wow. Pernah kita. Sampai 32 labu kita kasih. Oh iya. Iya. Luar biasa. Itu dari mana itu coba datangnya? Itulah uniknya KSDD. Makanya bersyukur bahwa dengan adanya KSDD ini, bahwa dengan banyaknya pendonor-pendonor yang tergabung dalam KSDD ini bisa cepat membantu, apalagi dengan butuh kayak tadi 30-an gitu kan luar biasa ya. Iya. Kan belum tentu juga satu tempat misalnya PMI misalnya
punya stok lagi sebanyak itu kan nggak mungkin juga Iya, gitu kan. bener. Ya kan? Bener. Yang bisa PMI lakukan adalah oke, kita bantu dulu sementara segini, tapi Iya. kan stok yang sisanya kan harus mau nggak Harus mau dicari. harus Mencari dari ke pendonor-pendonor pendonor. ini dengan prosesnya itu gitu kan, makanya tidak bisa diburu-buru. Betul. Nah, buat kamu semua nih Sobat Yos, nah ini nih kan, nah kalau misalnya buat pendonor, para pendonor ini mereka kan oke, biar gue pengen donor nih, gitu. Cuman biar gue bisa dengan cepat membantu pasien, iya kan? Iya. Kan prosedurnya kan bergabung. Misalnya kayak, aku pengen gabung deh sama KSDD, pengen gabung nih. Iya. Sebenarnya keuntungannya apa Kak? Ya itu yang pasti kan jadi kalau butuh darah itu cepat tertangani. Namanya manusia ya Kak, kita nggak bisa enggak lah saya mah sehat-sehat aja, nggak bisa loh kita. Ya. Kalaupun kita sehat sampai akhir ujung hidup kita, keluarga kita belum tentu gitu. Betul. Dengan Tiap orang kan kondisi tubuh kita kan beda-beda ya. Betul. Dan kita tuh nggak bisa prediksi kita akan sehat selalu, nggak semua Iya. kan ada di tangan Tuhan gitu Iya, lah ya. benar. Artinya ada jalur kehidupannya masing-masing gitu ya. Jadi kita pun nggak bisa cuek gitu, nggak bisa yang namanya enggak lah, kita mah udah nyantai aja, kalau butuh pasti dikasih. Enggak, jangan berpikir begitu loh. Berpikirnya selama kita masih hidup, bergunalah buat orang lain gitu. Dan selama kita mau membantu, kenapa tidak? Walaupun tidak dengan materi, misalnya dengan darah yang kita punya, dan darah yang kita ambil itu bukan darah yang bagus, darah yang kotor gitu. Jadi kembali lagi ke manfaat yang pertama buat kitanya gitu. Jadi mindset pemikiran masyarakat harus dirubah untuk jangan takut untuk donor darah gitu, karena memang kita nggak bisa prediksi ke depan lah gitu. Maksudnya kita nggak tahu gitu ya. Dia nggak usah jauh-jauh lah, satu detik, satu menit detik. depan kita nggak tahu kita kayak Makanya gimana. itu. Bisa jadi pas keluar dari sini langsung jatuh gitu kan. Kita nggak tahu. Butuh darah. Terus ya itu, kalaupun kita nggak butuh, nanti kita akan diperhadapkan sama teman, tetangga, saudara yang membutuhkan kita. Gimana kalau kita nggak bisa nolong? Ya gitu. Makanya selagi ada waktu, selagi ada kesempatan gitu, kenapa enggak sih gitu kan? Nggak mengeluarkan biaya juga lah, mengeluarkan biaya paling naik ojek lah gitu. Anggaplah jajan doang gitu ya. Terus semua kembali ke kita sih Kak sebenarnya. Mau sehat atau enggak gitu, kembali lagi ke laptop. Back to the laptop. Iya. Jadi buat kamu nih, yang pasti kamu nggak akan kerugi deh bergabung sama KXDD, ya kan? betul. Jadi keinginan kamu yang jadi begini. Kita hidup ini kan bukan cuma buat kita doang. Iya. Kita harus bisa jadi berkat buat orang lain. Dimana hidup kita pun bisa bermanfaat buat orang lain. Mungkin kita nggak ngerasain yang namanya sakit itu. Kita sehat. Tapi kan kita nggak tahu nih keluarga kita. Ya contoh dari keluarga Isi sendiri nih, adik dari semua gitu. Siapa yang sangka tiba-tiba mama butuh sakit sampai parah dan akhirnya harus meninggal gitu kan. Papa yang sekarang juga ada jantung gitu. Kita kan nggak pernah tahu ya. Gitu kan. Apa kondisi yang bagaimana lagi, atau mungkin ada keluarganya yang mengalami kecelakaan, ya kita nggak tahu gitu kan. Betul. Jangan cuman kita menganggap bahwa oke, selama diri gua aman Ya udah, aman gitu. Enggak. Kamu juga harus perhatikan, kamu hidup di dunia ini nggak sendiri, tolong ya. Ada keluarga, ada teman, ada tetangga gitu. Betul. Ada orang-orang lain yang harus yang harus kita perhatikan juga. Iya, betul. Ya kan? Namanya juga kan manusia hidup bersosialisasi. Jadi mau nggak mau, ya kita juga harus aware sama lingkungan, gitu kan. Betul. Dan kalau kita pun dapat edukasi seperti ini, itu tuh justru sangat membantu terutama untuk orang-orang yang memang kurang paham. Dengan adanya berhubungan dengan pendonoran ataupun kita butuh darah seperti apa gitu. Dengan adanya edukasi ini kan jauh lebih baik. Dan buat kamu bergabung ketika kamu ingin mendonor dan kamu ingin bergabung sama KSDD, itu jauh lebih banyak keuntungannya. Kamu bisa jadi hidup kamu pun bisa jadi berkatnya bisa lebih dahsyat gitu kan. Betul. Karena prosesnya akan jauh lebih cepat gitu. Kamu ini, oke, aku mau bantu nih donor darah. Ya dengan cepat bisa langsung dilakukan. Ya, itu tadi yang umumnya nih ya Kak ya, yang bagusnya ya. Bonusnya ini mah bonus doang lah. Ya itu mah bonus doang lah. Kita biasa suka kasih apresiasi ya. Iya. Apresiasi. Kita ada Terima kasih sudah mendonor. Kalau enggak terima kasih sudah terima kasih sudah bantu pasien misalnya. Terus terima kasih sudah berdonor sukarela. Itu apresiasi juga loh buat kita loh. Ya
sebagai penghargaan penghargaan sedikit lah gitu. Terus biasa kita juga suka bikinin ucapan selamat ulang tahun kayak gitu. Biasanya itu yang bikin persahabatan kita itu jadi erat gitu. Jadi ketika kita mancing itu udah enak banget gitu, karena mereka juga udah nggak segan-segan lagi ke kita. Karena kan mereka bisa menerima bahwa apa yang mereka lakukan ini diapresiasi. Ya, itu sesuatu yang saya nggak bisa ungkapkan, tapi itu berarti banget buat saya. Buat saya loh, gitu ya. Dan memang banyak orang ketika diapresiasi, dia respon dia pun akan jadi lebih positif. Nah, sekecil apapun apresiasi kita, mereka wah ternyata ada perhatian nih dari admin-adminnya gitu, dari pengurus KSDD sendiri. Ternyata mereka dari sana, mereka seketika kita butuh darah atau kita butuh bantuan mereka dengan sigap langsung oke, Bu Ana, ada yang bisa kita bantu, apa yang kita bantu buat KSDD. Biasanya gitu sih, ketika sudah ada respon yang baik dari kitanya, feedbacknya kitanya pun akan jadi juga baik. Iya, bener. Apalagi sudah merasakan misalnya butuh dibantu juga sama KSDD, wah udahlah. Banyak kok yang kayak gitu malah jadi admin. Malah jadi apa sih yang bisa saya bantu buat KSDD gitu. Banyak loh yang kayak gitu, Kak. Jadi kita kumpulan dari orang-orang yang begitulah. yang tadinya pendonor itu, Kak, yang tadinya pendonor tiba-tiba kita saya punya hati lah gitu. Iya, untuk buat bantu di KSDD gitu. Makanya jadi istilahnya ada salah satu ini bentuknya juga salah satunya nih. Contohnya nih. Ini salah satu yang akhirnya nyangkut di KSDD. Nyangkut jadi membaktikan hidupnya di KSDD gitu. Luar biasa. Jadi sebenarnya feedback yang didapat pun bukan cuma buat KSDD sendiri, tapi buat pendonor yang ini juga ada feedback yang bagus juga kan. Buktinya apa? Bergabunglah mereka ke KSDD ya kan. Benar, betul. Nah, itu dia, makanya buat kamu semua nih, kalau memang kamu ada waktu, memang kamu punya hati bingung, ya kan? Gimana sih caranya? Kayaknya hidup gue kayak biasa-biasa begini-begini terus, nggak ada sesuatu yang berbeda gitu. Gimana sih cara biar hidup gue ini jadi bermanfaat buat orang lain? Itu. Kenapa nggak coba dari donor darah? Iya, betul. Gitu. Jadi buat kamu semua nih, jangan lupa datang. Ya, ini Kak, tanggal 3 ada acara apa? Ulang tahun KSDD yang ketiga. Berarti KSDD udah 3 tahun ya. KSDD Bandung loh ya. KSDD Bandung ya. Kalau teman-teman Dios yang ada di Jakarta, ulang tahunnya KSDD Jakarta 27 Agustus. Oke. Bisa datang di sana. Nanti ada acara lagi di Jakarta ya. Acara lagi. Untuk yang di Bandung tanggal 3 September. Dan diadakannya di PMI Jalan Aceh. PMI Jalan Aceh. Kalau misalnya pengen datang boleh langsung aja. Kalau misalnya sekarang ini niat pengen bergabung sama KSDD, nah ngubunginnya kemana, Kakak? Silakan Kak Wulan lah. Ini Wulan ini sebagai ketua PDL Bandung juga. Dia juga pegang admin medsos. Oke. Ada lagi namanya Rahmat. Kebetulan belum, karena saya mau bawa pentolannya dulu gitu. Pentolannya. Ini yang di puncak-puncaknya semua. Ya, yang di puncak-puncaknya dulu nih gitu. Nanti kita akan bareng-bareng ngobrol gitu. Yuk, silakan. Boleh. Gimana nih, Kak? Ngubunginnya kemana? Kalau untuk gabung di KSDD kita bisa hubungi ke IG juga bisa, karena di sana adminnya pun saya adminnya luar biasa aktif. Makanya saya bilang gercep langsung gitu. Bisa DM ke IG atau mau menghubungi nomor handphone pun boleh. Nah, handphonenya ya boleh, nggak apa-apa, nggak disebut aja. Nanti kita akan tulis juga di bawah ya buat di video. Pada saat dimasuk di YouTube juga kita akan masukkan link nomor WA-nya, link dari ininya, IG-nya gitu semua. Boleh kita ke IG-nya Komunitas Sahabat Donor Darah Bandung kalau untuk IG-nya. Kalau untuk nomor handphonenya boleh di 0877 2041 9118 atas nama Wulan. Oke. Atau bisa diulang lagi nggak, Kak, nomor teleponnya, Kak? 0877 2041 9118. Atau boleh ke Bu Ane di nomor telepon 0895 1522 3829. Oke. Atau satu lagi nih sebelah saya. Satu lagi ini khusus buat teman-teman Dios yang mau donor darah nih. Ini buat yang donor darah ini kita bisa menghubungi Bapak Anto. Oke. Telepon ayo, Kak. Dengan nomor telepon 0857 Iya. 215 324 75.
Oke. Atas nama Anto. Nah, itu dia nomor telepon. Nanti kita akan masukkan nomor telepon ini di video kita. Kita akan masukkan semuanya biar di bawah ini nih, di bawah gitu ya. ini ya. Di deskripsi juga nanti kan kita tulis biar kamu juga lebih gampang untuk ininya ya menghubungi gitu. Karena ya jujur aja dengan bergabung kamu akan mendapatkan banyak banget keuntungan gitu kan. betul. Jadi nggak cuma sekedar gabung asal gabung enggak. Dia karena KSDD ini didirikan juga bukan karena iseng. Ya, Oke, mau betul. iseng mau bikin KSDD gitu kan. Enggak. Ada tujuannya. Ada visi dan misinya juga yang pastinya membantu para pasien-pasien yang membutuhkan donor darah gitu kan. Jadi mempermudah istilahnya. Ya, jadi buat kamu semua. Nah, ini yang terakhir nih Kak sebelum kita tutup acara hari ini. Yes. Ini ada 2 pertanyaan. Ya, sip. Ya, ini nih. Bisa ini ya Kak, proses pendonoran yang dilakukan baik oleh keluarga pasien langsung maupun pendonor di KSDD. Terus proses pengiriman darah dari PMI ke pasien. Oh ya, Nah. oke, saya jawab aja terakhir ya. Oke. Biar tidak lagu lagi ya. Informasinya langsung loh ini, tolong didengarkan ya Sobat Yo semua. Dengarkan baik-baik. Oke. Tadi saya udah jelasin tentang keluarga kalau butuh darah. Sekarang saya jelaskan juga untuk pendonor KSDD pun masih banyak yang baru. Jadi mungkin kita semua lagi dengerin nih. Ya, benar. Pendonor KSDD lagi dengerin juga. Itu kalau misalnya kita mau donor ngomongin donor sukarela. Kalau donor sukarela itu teman-teman semua tinggal datang langsung ke PMI, ambil karcis antrian, tunggu panggilan, masuk ke ruang registrasi, nanti diproses, isi formulir, foto-foto, cek HB, donor darah, makan bubur kacang, lalu pulang gitu ya. Jangan lupa berfoto. Kalau di saya selalu jangan buka berfoto, lupa ya. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah donor bantu pasien. Oke. Nah, kalau donor bantu pasien itu usahakan teman-teman tuh datang ke layanan permintaan darah untuk meminta kartu hijau. Oke. Kenapa saya bilang untuk meminta kartu hijau? Karena banyak keluarga pasien yang tadi saya bilang belum ngerti gitu. Jadi bantuan dari teman-teman pendonor yang sudah tahu cara berdonor gimana, tolong mintainlah kartu hijau dan prosesnya sama seperti donor sukarela tadi. Jadi bedanya kalau donor sukarela sama donor bantu pasien itu ada di kartu hijau aja. Nah, untuk yang membedakan lah ya biar gampang. Betul. Kenapa harus bawa kartu hijau? Kalau tidak bawa kartu hijau, nanti dianggap jadi donor sukarela. Itu nggak masalah, cuman kan kalian kan mau bantu buat pasien A nih gitu. Kalau misalnya kalian nggak bawa kartu hijau, darah kalian itu nanti akan didistribusikan sama PMI langsung ke pasien-pasien lain. Tapi kalau kalian sudah bawa kartu hijau, berarti darah kalian itu khusus untuk pasien itu gitu. Bedanya itu aja. Lalu kalau untuk proses pengiriman darah dari PMI ke pasien yang tadi saya bilang, keluarga pasien bertanya aja karena memang ada beberapa yang kerjasama dengan PMI rumah sakit itu mereka yang tiktokan sendiri. Jadi kita mah tugas kita hanya untuk memasukkan kartu, bertanya sudah ada atau belum pendonornya, bukan darahnya nih ya, pendonornya. Kalau sudah ada, sudah biasanya petugas PMI langsung bilang gini, udah Bu tunggu aja di rumah sakit. Nah, ketika sudah bilang tunggu aja di rumah sakit, tugas kita adalah bertanya ke bank darah. Sudah nyampe belum? Gitu. Kalau misalnya belum, nah kalau misalnya mau lewat KSDD boleh lewat kita lagi ditanya, ini posisi darahnya ada di mana nih? Kayak kemarin kejadian ternyata masih di PMI karena belum ada yang nganter. Nah itu jadi kita tahu alurnya gitu. Betul. Seperti apa. Jadi jangan marah-marah dulu, ada prosesnya dulu gitu. Gitu Kak. Ya, berarti semua dilakukan ada prosesnya ya. Jadi prosedur. Ada prosedurnya ya, tolong. Jadi jangan langsung marah-marah. Nah, sebagai penutup sebelum kita selesai, waktu sebelumnya Isi sudah nanya pengalaman Kak Ana ketika menghadapi para keluarga pasien ataupun para pendonor. Nah, hari ini saya mau nodong untuk Kak Wulan dan juga Kak Anto. Nah, dari Kak Wulan dulu deh. Punya pengalaman paling ekstrim gak sih Kak? Menghadapi baik itu keluarga keluarga pasien aja loh, dari keluarga pasien. Kalau saya sih pengalamannya itu kayak diteror Kak.
teleponin terus. Itu kayaknya mau tidur juga susah. Iya, jadi kita mau ngerjain apapun. Kadang saya sama Anto gini, itu di nelpon, ya Allah baru tadi nelpon, udah dijelasin gitu. Kakak gimana? Iya ibu ditunggu ya. Tapi mereka nggak, kadang karena panik mungkin ya. Ini gimana? Katanya kalau minta ke KSDD itu cepet lah. Kita udah nyediain pendonor masih aja terus diteleponin, dimarahin. Kadang dari sana mereka pun ngadu ke admin yang lain. Lu si kakak ini galak katanya gitu. Kata si, aduh untung kita udah sebelumnya udah share juga di grup ini ada keluarga pasien yang lumayan bawelnya luar biasa. Ternyata ngadu ke Bu Ane, ngadu ke Anto. Kita udah tahu, oh itu panik Bu, nanti tunggu aja ya, tunggu aja. Akhirnya kayaknya mereka juga panik. Kadang saya juga kalau bukan ya Allah balik lagi, enggak lah, nggak usah marah gitu. Sampai kita apa sih debat kita debat, saya pun sama Anto pun debat. Ya udah nggak usah diambil pusing, apalagi kalau awal-awal saya jadi admin itu ya stres saya teh kalau nggak dapat. Jadi kesana kayak sharing panik ya. Jadi saya nggak dapat pendonor, kata Cici, udah tenang Neng, tenang. Cini gimana butuh? Iya, malum admin awal tapi kesini udah biasa. Oh iya ibu tenang ya, udah ya. Sekarang ya udah biasa. Karena kalau ditanggepin sama kepanikan juga, jadi sharing panik kan, yang ada sama-sama buntu langsung. Iya, sama-sama pusing lama-lama jadinya. Nah, oke, dari Kak Anto sendiri nih, pengalaman paling ekstrim apa nih? Kalau buat saya pengalaman paling ekstrim itu bahkan dari keluarga pasien itu sampai ada yang pingsan-pingsan. Jadi lagi nelpon ke saya. Pertama itu teman saya yang nelpon dari pihak rumah sakit, nelpon katanya, Kang Anto saya butuh darah katanya. Terus ya udah sama saya kasih SOP-nya. Yaudah Kang Anto ini aja ya, ngobrol aja langsung sama si ibunya. Oke, saya ngobrol. Itu kejadian waktu bulan puasa. Bulan puasa pas saya mau buka puasa. Akhirnya udah pengen cepet-cepet buka puasa. Iya. Udah pingsan lagi, lengkap sudah puasanya. Pas nelpon katanya, Kang Anto tunggu dulu sebentar. Kenapa? Ini si ibunya pingsan katanya gitu. Akhirnya udah beres, saya udah lanjut buka puasa. Nelpon lagi tuh si ibunya. Pas nelpon lagi, ternyata di PMI pun pingsan juga sama. Aduh. Itu paling ekstrim. Jadi mengalami itu mah harus ekstra sabar ya. Itu benar ekstra sabar banget. Karena ya itu ya, menghadapi banyak keluarga pasien yang mungkin di tengah kepanikan. Jadi dianya bingung jadinya. Bahkan sampai dibentak-bentak pun saya pernah. Dibentak-bentak saya pernah. Cuman balik lagi, kalau misalkan ini bukan keluarga pasien, mungkin sama saya udah dibahas lagi gitu ya. Cuman saya berpikir benar. kalau sama saya dibalikin bentak lagi, wah ini nggak akan beres kata saya. Kayaknya sama saya dilembutin, akhirnya ngerti juga kan gitu. Karena kan mereka biasanya karena itulah ya, panik, bingung dia harus gimana gitu. Ya. Dan yang lucunya adalah ketika gitu tuh sharing panik itu yang jadi masalah lah. Iya, itu benar. Jadi yang panik bukan dia doang, kita juga panik, habis kitanya jadi ke bawah gitu. Mau nggak mau itu udah pasti memancing emosi. Makanya saya selalu bilang ke admin CS, tolong jaga emosinya ya. Jadi kalau belum siap buat ngawal, mendingan izin dulu gitu daripada bikin panik dua-duanya. Yang ada nanti prosedur yang harusnya dilakukan bisa lebih cepat jadi terhalang karena sama-sama panik. Bener. Betul. Ya itu dia. Nah itu dia pengalaman dari Kak Anto, Kak Wulan juga, karena mau udah cerita tuh yang sebelumnya. Jadi saya nggak akan lagi tenang aja. Nggak salah. Nah buat sobat Dio semua, jadi diinget ya, kalau misalnya kalau kamu memang sedang termasuk salah satu keluarga pasien yang membutuhkan darah, ingat ada prosedurnya. Semua ada prosedurnya. Ketika kamu menerima surat cinta dari rumah sakit, datanglah langsung ke PMI. Karena di sana pasti semua jalurnya dipermudah kok, nggak akan dipersulit. Apalagi kan yang namanya ketika kamu membutuhkan darah itu ada hubungannya dengan nyawa, gitu kan. Jadi nggak mungkin akan dipersulit, semuanya akan dibuat jadi lebih mudah dan kamu juga bisa mendapatkan dengan cepat. Jadi ingat. Dan satu hal, jangan terlalu lebih aktif biar kamu bisa tahu posisi darah itu udah sampai mana, prosesnya udah sejauh mana. Jadi dengan begitu kan
apa ya, ketika menghadapi juga harus tenang. Karena dengan ketenangan pasti akan banyak pintu yang dibukakan. Gitu. Jadi karena kalau misalnya kalau udah panik biasanya semua kayak keblok. Kayak nggak ada, kita udah nggak bisa mikir, nggak bisa mikir, nggak bisa mikir lagi. Jadi makanya harus tenang di tengah kepanikan itu, berusaha untuk tenang dulu untuk kita bisa melihat ini pasti ada pintu-pintu yang bisa dibukakan kok. Jadi jalan keluarnya. Ada pengalaman saya satu, boleh? Boleh, masih ada Kak. waktu kan? Ngomongin tentang kepanikan. Itu ketika saya di PMI waktu itu kan saya bantu cariin karena ada yang dari luar kota tuh dia nggak bisa buat ngambil kartu hijau. Akhirnya saya bantuin ngambil di kartu hijau PMI kan. Karena PMI sudah tahu saya, jadi kan saya bukan dianggap calo darah. Jadi teman-teman kalau yang minta kartu hijau pun mereka akan tanya keluarga pasien bukan gitu. Kalau bukan mereka nggak akan kasih. Ya. Nah, karena mereka udah tahu saya ada di mana, jadi dikasih kan. Udah gitu singkat cerita saya nunggu pendonor saya datang, terus ada pasien yang panik. Ibu-ibu panik. Itu satpam udah bilang, tuh coba minta ke Bu Ane katanya. Udah ditunjuk tuh Bu Ane udah ada di saya nih. Saya udah merhatiin gitu. Tapi kan karena saya masih WA, jadi saya nungguin aja gitu. Bu Ane tuh yang mana? Kata bingung, dia tuh panik. Udah ngelihat di depan saya itu teh. Aduh saya bilang, Bu, saya Bu Ane. Sampai segitunya coba. Jadi panik itu aduh benar-benar tenang. Iya, karena ya itulah ya seperti yang saya bilang tadi, ketika kamu sedih panik, kayaknya semua pintu tertutup. Udah kayak mata yang di depan mata juga kayaknya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Itu makanya harus berusaha untuk tenang, bahwa ya kalau misalnya memang ini banget, udah mending utus orang dari keluarga kamu yang punya ketenangan yang luar biasa. Iya, betul. Ya kan, ketika menyikapi segala sesuatunya. Itu lebih memudahkan. Betul. Dan jadi proses pengiriman darah, pengambilan darah, semuanya itu yang berhubungan dengan donor darah, ya transfusi dan semuanya yang berhubungan dengan darah ini jauh prosesnya akan lebih cepat. Iya, betul. Iya. Terima kasih buat Kak Ana, Kak Mulan, sama-sama Kak Ise. Senang banget ya hari ini kita punya banyak banget edukasi yang bagus banget. Bukan kalau sebelumnya kita ngobrolin banyak tentang KSDD. Nah, hari ini kita belajar tentang apa sih, tentang donor darah itu sendiri. Nah, dengan edukasi ini saya berharap kita semakin pada pencerahan ya Sobat Dios. Jadi ketika kamu nanti dalam lingkungan keluarga kamu, dalam lingkungan rumah kamu ada yang butuh darah, kamu bisa menjelaskan prosedurnya ya. Dan kalau memang masih kurang paham ya boleh nanti kamu langsung masuk aja deh ke sosial medianya, Instagramnya KSDD ya kan. Terus juga nanti bisa kamu hubungin nomor-nomor yang ada di bawah yang akan kita masukkan di bawah ini nih, nggak tahu yang mana dong. Ada di situ, nanti kita cantumin nomornya Kak Wulan, ada Kak Anto dan juga Kak Ana di sana ya. Terima kasih buat kamu semua, terima kasih ya semuanya udah hadir di sini, udah bisa berbagi cerita. Dan terima kasih juga buat kamu semua nih Sobat Dios yang sudah setia mendengarkan Dios Radio dari jam 8 pagi tadi. Dan pastinya dari kawasan ITC Kosambi Blok H1A2 saya Isya mohon pamit. Terima kasih and God bless you all. Bye-bye.